Salam Nusantara. Pemirsa yang budiman, meninggalkan bulan September dan berada di bulan Oktober, masih terasa nuansa peringatan kesaktian Pancasila yang baru saja lewat. Jejak digitalnya masih belum terhapuskan. Di bulan kesaktian Pancasila ini, membicarakan Pancasila juga nyaris identik dengan aneka pembahasan tentang PKI. Banyak yang bertanya-tanya, apa PKI masih ada? Apakah PKI masih merupakan ancaman? Benarkah ada komunis gaya baru yang disingkat KGB? Benarkah PKI sudah menyusup kemana-mana, khususnya ke kalangan pemerintahan dan ABRI? Tidak kurang dari jenderal purnawirawan, profesor, guru besar, pengajar, pengamat ikut memberikan warning dan pandangan tentang masalah tersebut. Kita sekurang-kurangnya bisa melihat ada 4 golongan di seputaran perdebatan tentang PKI. Golongan pertama adalah mereka yang percaya bahwa PKI masih ada dan menurut mereka memang ada, namun dengan wujud baru yang mereka sebut KGB, komunis gaya baru. Seorang profesor tua bahkan menyebut ada PKI siang, ada PKI malam. Mereka juga khawatir dengan ekspansi Cina yang dipimpin Xi Jinping. Menurut mereka, orang-orang di seputar kekuasaan juga terindikasi PKI, minimal sebagai pendukungnya. Orang-orang yang tidak khawatir tentang ancaman PKI dianggap PKI atau minimal pendukung PKI. Yang menolak pemutaran film G30S PKI berarti mereka adalah pendukung-pendukung PKI. Bahkan ada partai tertentu yang dianggap bernuansa PKI karena mau menampung anak-anak dan cucu para PKI. BPIP pun menurut seorang guru besar UI dirancang sebagai sentra penggerak komunis Indonesia. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak percaya kalau PKI masih ada. Bagi mereka, isu tentang PKI adalah halusinasi yang berlebihan. Sekedar isu untuk melegalkan kepentingan barisan sakit hati. Hanya apologia untuk menutupi sikap ekstremisme agama yang berlebihan. Rumor untuk memelintir kebenaran. Legitimasi untuk menuduh para pendukung pemerintahan yang syah sebagai antek atau buzzer yang sekedar cari makan. Menurut mereka, isu PKI dipakai hanya untuk mendiskreditkan pemerintah dan ingin melengsarkan Presiden Jokowi. Bagi mereka, film G30S PKI tidak wajib diputar lagi karena membelokkan fakta sejarah dan syarat muatan kepentingan rezim Orde Baru. Bagi mereka, komunisme sudah runtuh dan tidak memiliki akar yang kuat. Terbukti komunisme di dunia begitu rapuh, hancur dan sudah bangkrut. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Golongan yang ketiga adalah mereka yang setengah percaya, setengah tidak. Bisa percaya, bisa tidak. Kadang percaya, kadang tidak. Golongan ini merupakan penonton yang tidak antusias dan menunggu saja apa yang akan terjadi. Mereka bisa ikut ke kiri atau ke kanan, tergantung pada keadaan. Golongan keempat adalah mereka yang tidak peduli sama sekali dengan wacana tentang PKI. Mau ada atau tidak ada PKI bukan merupakan ranah kepedulian dan perhatian mereka. Mereka tidak tertarik dengan perdebatan antara golongan pertama dan kedua. Banyak yang masih ingin mereka lakukan daripada mendengar perdebatan-perdebatan yang bagi mereka adalah pepesan kosong. Ada atau tidak ada perdebatan tersebut, bagi mereka kehidupan tetap berlangsung dengan sendirinya. Mereka benar-benar tidak tertarik pada aneka kepentingan politik yang sedang berlaga mencari jati diri masing-masing. Saudara-saudariku terkasih, nampaknya perdebatan tentang isu PKI, non-PKI masih akan berlangsung panjang dan menjadi polemik yang tidak ada batas waktunya. Untuk sementara, saya tidak akan membahasnya. Hanya saja, yang menggembirakan saya, semua yang sedang bertikai wacana itu sepakat bahwa Pancasila
harus tetap dipegang sebagai pedoman paling penting bagi bangsa ini. Kita anggap saja semua golongan serius memang mau berpegang pada Pancasila. Kelak kita akan tahu siapa golongan yang hanya lip service berwacana di bibir saja, dan siapa pula yang memang Pancasilais sejati. Dengan kesamaan pengakuan akan Pancasila itu, kita boleh bernafas lega dan sangat berharap bangsa ini tetap utuh, bisa bersatu dalam keragaman, unity in diversity, atau diversity in unity. Pancasila memang masih sakti hingga hari ini, walaupun terus digoncang dan dirongrong dari berbagai sudut. Bicara Pancasila, ingatan kita akan kembali mengenang berbagai ujian yang telah berhasil dilaluinya. Sejak digagasnya ide tentang Pancasila, bangsa ini pun ikut mengalami berbagai ujian. Syukur Alhamdulillah, Insinyur Soekarno sebagai penemu gagasan tersebut sudah sangat memikirkan bagaimana masyarakat yang sangat plural ini harus dipersatukan. Pada waktu itu, dari tahun 1934 sampai tahun 1938, Insinyur Soekarno pernah dibuang ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivis yang tadinya hidup dinamis dalam dunia pergerakan itu harus terasing di wilayah yang jauh dari hingar-bingar perjuangan kebangsaan. Soekarno sering duduk di taman sambil memandangi pohon sukun bercabang 5. Dari pengasingan sunyi itu, lahir sebuah permenungan yang mendalam tentang landasan yang akan dipakai sebagai dasar kemerdekaan Indonesia nantinya, yaitu Pancasila. Pancasila mengandung 5 elemen yang diperlukan oleh bangsa ini. Soekarno menyampaikan kelima sila tersebut pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Josokai atau BPUPK. Soekarno telah memperhitungkan bahwa secara politis semua golongan akan menerimanya karena masing-masing merasa terwakili kepentingannya. Sesudah mengalami perdebatan panjang lewat BPUPKI, akhirnya bangsa ini melakukan kontrak politik. Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan disiahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Pancasila merupakan sebuah warisan pandangan hidup yang sangat merangkum keberagaman kebangsaan kita, atau disebut Laben San Caung. Tanah air nan kaya raya ini terbukti bisa bertahan ketika kita bersatu sebagai satu bangsa. Oleh sebab itu, tidak ada alasan apapun untuk menyingkirkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah produk asli, original, dari putra terbaik bumi pertiwi ini. Pancasila adalah pondasi utama dan penenun ikatan batin kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kemurnian Pancasila ini sungguh-sungguh kita pegang, apakah masih relevan kita memperdebatkan ada tidaknya PKI atau komunis gaya baru? Apakah tidak ada urusan yang lebih penting yang harus kita kerjakan daripada saling gontok-gontokan penuh curiga dan kebencian? Tidak bisakah orang-orang yang mengaku sebagai orang Indonesia ini saling mengasihi dan bersatu membangun bersama Indonesia modern yang maju walaupun punya perbedaan? Mengapa perbedaan cara pandang membuat kita saling membenci? Bukankah mencintai Tuhan juga berarti mencintai sesama manusia? Bukankah Tuhan menghendaki kita bersatu, bukan terpecah belah? Bukankah dalam kebersamaan dan persatuan Tuhan hadir? Dalam perpecahan dan gontok-gontokan, setanlah yang hadir. Apa pendapat Anda?